Salam Mister, perkenalkan nama saya Adel Firunisi, NIM 2503001, Prodi PKGSD semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS PDSKI. Baik, di sini kita akan membahas pengakuan iman rasuli di bagian turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Kalimat ini berasal dari pengakuan iman rasuli yang merangkum keyakinan inti iman Kristen. Bagaimana bagian ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan pusat dari keselamatan manusia. Mari kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang lengkap dan disertai dengan ayat Alkitab pendukungnya. Yang pertama, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Setelah Yesus mati di kayu salib, rohnya benar-benar turun ke alam maut, yaitu dunia orang mati, tempat semua manusia setelah kematian. Dalam bahasa Ibrani, tempat itu disebut Sheol, dan dalam bahasa Yunani disebut Hades. Namun penting dipahami bahwa Yesus tidak turun untuk disiksa, melainkan untuk menyatakan kemenangan dan otoritasnya untuk maut dan dosa. Ia turun untuk menegaskan bahwa kematian tidak dapat menguasainya. Ia mengalami kematian sepenuhnya sebagai manusia sejati, tetapi tetap berkuasa sebagai anak-anak Allah. Ayat pendukungnya 1 Petrus 3 ayat 18-19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah kematiannya, Yesus menyatakan kebenaran dan kemenangannya kepada roh-roh di penjara, yaitu roh orang mati. Yang kedua, Efesus 4 ayat 9-10. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Artinya sebelum Yesus naik ke surga, ia turun ke bagian bumi yang paling bawah, menaklukkan kuasa maut. Mazmur 16 ayat 10, nubuat tentang Kristus. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Ini adalah nubuat Daud yang digenapi dalam diri Yesus, bahwa Tuhan tidak membiarkan tubuhnya membusuk dalam kubur. Maknanya bagi kita, kata turun ke dalam kerajaan maut mengingatkan bahwa Yesus benar-benar mati, bukan hanya pingsan atau hilang kesadaran. Ia mengalami kematian manusia sepenuhnya agar dapat menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Ia masuk ke tempat tergelap agar tidak ada tempat lagi di mana kuasa dosa dan maut tidak ditaklukkan oleh terangnya. Dengan demikian tidak ada lagi tempat yang tidak disentuh oleh kasih dan kuasa Kristus. Bagi orang percaya, kematian bukan lagi akhir karena Yesus sudah masuk dan menaklukkannya. Yang kedua, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Bagian ini menegaskan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah kematiannya. Kebangkitan ini adalah puncak dari seluruh karya keselamatan. Melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa Ia benar-benar anak Allah dalam Roma 1 ayat 4. Dosa dan maut telah dikalahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57. Dan orang percaya memiliki jaminan hidup kekal dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus bangkit bukan secara rohani saja, melainkan secara jasmani, dengan tubuh yang dimuliakan. Kebangkitan ini menjadi bukti bahwa kematian tidak berkuasa atas dia. Ayat-ayat pendukungnya Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya." Ini adalah berita pertama kebangkitan kubur kosong, bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah Injil, tanpa itu iman Kristen sia-sia. Dalam Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Kebangkitan Yesus final dan kekal. Ia tidak akan mati lagi dan semua yang percaya kepadanya pun akan hidup bersamanya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus menegaskan bahwa ialah sumber kebangkitan dan hidup itu sendiri. Maknanya bagi kita, iman kita diteguhkan karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua janji Allah benar. Yang kedua, harapan baru, karena sama seperti Kristus bangkit, kita pun akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Yang ketiga, kemenangan atas dosa dan maut, tidak ada lagi kutuk kematian yang percaya kepadanya. Yang keempat, hidup baru, kebangkitan Yesus memberi kuasa bagi kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam Roma 6 ayat 4. Kesimpulannya, turun ke dalam kerajaan maut, Yesus sungguh mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Ke dalam kerajaan maut, Yesus sungguh mati dan turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yang berikut, mari kita jelaskan mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya ditinggikan dan memiliki otoritas penuh. Sebelah kanan adalah tempat kehormatan tertinggi. Yesus duduk di sana artinya ia ditinggikan di atas segala kuasa dan memiliki otoritas penuh untuk menghakimi, memerintah, dan menyelamatkan umatnya. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus taat sampai mati. Yesus rela merendahkan dirinya bahkan sampai di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8-9, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatannya yang sempurna, Allah Bapa meninggikan Yesus dan menempatkan dia di posisi tertinggi di sebelah kanannya. Yang kedua, karena Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan yang berkata di kayu salib sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30. Artinya misi penebusan dosa sudah tuntas. Maka setelah kebangkitan dan kenaikannya, ia kembali ke surga dan menduduki tahta bersama Bapa sebagai bukti bahwa karyanya diterima dan sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban karena dosa untuk selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk berarti pekerjaannya selesai. Tidak ada lagi korban yang perlu dipersembahkan, Yesus sudah menang. Yang ketiga, karena Yesus memiliki otoritas penuh. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga raja dan hakim yang berkuasa. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam Efesus 1 ayat 20-22, dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Ini menandakan bahwa tidak ada kuasa di atas Yesus. Ia memerintah bersama Bapa dan ia akan menghakimi dunia pada waktunya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Yang keempat, karena Yesus juga menjadi perantara bagi kita. Selain berkuasa, Yesus juga menjadi pembela dan pengantara bagi orang percaya di hadapan Bapa. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus telah mati, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Dari posisi yang tertinggi itu, ia mendoakan, melindungi, dan menyelamatkan umatnya. Kesimpulannya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena ia taat dan menang atas dosa, ia menyelesaikan karya penebusan, ia memiliki kuasa dan kemuliaan tertinggi, dan ia memerintah dan menjadi pengantara bagi kita. Yang berikut, siapakah hakim yang sesungguhnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang kedua, apa ukuran penghakiman dalam perjanjian lama dan baru? Siapakah hakim yang sesungguhnya dalam Alkitab? Yang pertama, hakim dalam perjanjian lama, Allah sebagai hakim tertinggi. Dalam perjanjian lama, tidak ada keraguan bahwa Allah adalah hakim yang sesungguhnya. Ia tertanam kuat dalam seluruh kitab perjanjian lama, baik dalam bentuk pujian, nubuat maupun narasi sejarah. Beberapa dasar Alkitab, Mazmur 75 ayat 7, Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Yesaya 33 ayat 22, sebab Tuhanlah hakim kita, Tuhanlah raja kita. Mazmur 50 ayat 6, Allah sendiri menjadi hakim. Allah bertindak sebagai hakim karena ia adalah pencipta sehingga memiliki hak penuh mengadili ciptaannya. Ia adalah sumber hukum moral dan Taurat adalah standarnya. Ia adalah Allah yang kudus sehingga segala dosa pasti menghadapi penghakiman. Yang berikut, Allah menghakimi bangsa, raja, dan individu. Perjanjian lama menunjukkan contoh Allah bertindak sebagai hakim. Bangsa-bangsa Allah menghakimi Mesir, Asyur, Babel, Edom, dan lainnya melalui nabi-nabi dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Israel, Allah
Yang kedua, Israel, Allah menghakimi umatnya ketika mereka berbalik dari hukumnya, hakim-hakim, raja-raja, dan dotuarik. Raja-raja, banyak raja dihukum karena ketidaksetiaan seperti Saul dan 1 Samuel 15. Dalam 1 Samuel 15. Yang berikut individu, misalnya Ananias dan Safira. Meski ini sudah di perjanjian baru, Nadab dan Abihu imamat 10. Hakim manusia dalam perjanjian lama adalah wakil Allah. Ada juga hakim manusia seperti para hakim dan kitab hakim-hakim Gideon, Simpson, Deborah. Para hakim dan pemimpin Israel Samuel, Yosua, Raja Daud dan Salomo ketika memutus perkara rakyat. Namun perjanjian lama sangat menekankan bahwa hakim manusia hanyalah wakil, sedangkan hakim tertinggi tetap Allah. Hakim dalam perjanjian baru, Allah tetap hakim tertinggi. Pengajaran perjanjian baru tidak berubah dari PL, Allah tetap hakim. Ibrani 12 ayat 23, Allah hakim semua orang. Roma 14 ayat 10, kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilannya. Namun ada perkembangan baru, Allah menyerahkan penghakiman kepada Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi seorang pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak. Yohanes 5 ayat 27, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Kisah para Rasul 10 ayat 42, Yesus adalah hakim atas orang hidup dan mati. Kisah para Rasul 17 ayat 3, Allah menetapkan satu hari untuk menghakimi dunia melalui Yesus. Ini adalah pergeseran besar. Yesus adalah hakim pada akhir zaman. Yesus menghakimi berdasarkan firman-Nya. Yohanes 12 ayat 48, orang yang menolak Yesus akan dihakimi oleh firman yang telah Ia katakan. Yang keempat, takhta pengadilan Kristus. Perjanjian baru juga menekankan takhta pengadilan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus mengharap takhta pengadilan Kristus. Jadi dalam perjanjian baru, Allah sumber penghakiman, Yesus pelaksana penghakiman akhir. Yang kedua, apa ukuran penghakiman dalam Alkitab? Ukuran penghakiman dalam perjanjian lama. Perjanjian lama menggunakan penghakiman berdasarkan satu, ketaatan kepada hukum Tuhan atau Taurat. Ini adalah standar utama dalam Ulangan 28, berkat dan kutuk menurut ketaatan atau ketidaktaatan. Mazmur 119, pemazmur menekankan bahwa hidup benar berarti hidup sesuai Taurat. Taurat meliputi hukum moral seperti 10 perintah Allah, hukum sosial, dan hukum ibadah. Yang kedua, kesetiaan kepada Allah. Perjanjian lama sangat menekankan tidak menyembah berhala, tidak mengikuti dewa bangsa lain, tidak melanggar perjanjian. Pengkhianatan terhadap perjanjian selalu membawa penghakiman hakim-hakim dan raja-raja. Yang ketiga, keadilan sosial. Allah sangat peduli pada kaum lemah. Mika 6 ayat 8, Allah menuntut keadilan, kasih setia, dan rendah hati. Dalam Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, bela hak anak yatim. Pelanggaran keadilan sosial adalah alasan besar mengapa Israel dihukum. Yang keempat, kekudusan kehidupan. Imamat 11 ayat 4, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mengadili Israel jika mereka hidup dalam dosa moral, persinahan, kekerasan, dan kejujuran. Menurut perjanjian lama, penghakiman dinilai dari ketaatan pada hukum Tuhan dan kesetiaan dalam perjanjian. Yang berikut ukuran penghakiman dalam perjanjian baru. Perjanjian baru memperluas dan memperdalam makna penghakiman. Yang pertama, iman kepada Yesus Kristus, dasar utama. Yohanes 3 ayat 18, siapa yang percaya tidak dihukum. 1 Yohanes 5 ayat 12, siapa yang memiliki anak memiliki hidup. Ini dasar keselamatan. Yang kedua, perbuatan baik sebagai bukti iman. Perjanjian baru sangat seimbang, keselamatan oleh iman tetapi harus menghasilkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Matius 25 ayat 31 sampai 6, penghakiman domba dan kambing berdasarkan memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, mengunjungi yang sakit atau terpenjara. Ini menunjukkan kasih sebagai buah iman. Yang ketiga, motif dan isi hati. Penghakiman perjanjian baru lebih dalam dari perjanjian lama. Yang kedua, 1 Korintus 4 ayat 5, Tuhan akan mengadili motif hati. 3 Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, firman menyingkapkan pikiran dan hati. Tidak hanya perbuatan luar tetapi motivasi batin. Yang keempat, kesetiaan mengikuti Yesus. Dalam kitab Wahyu, penghakiman jemaat berdasarkan yang pertama, kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua, ketidakkudusan. Ketiga, kompromi dengan dosa. 4, kesetiaan di tengah penderitaan. 5, firman Yesus menjadi patokan. Dalam Yohanes 12 ayat 48, firman Yesus menjadi standar penghakiman. Yang ketiga, yang berikut, aku percaya kepada Roh Kudus.
roh Allah atau roh Tuhan, napas Allah atau rohku. Dalam perjanjian lama konsep roh diterjemahkan dalam kata Ibrani yaitu ruach yang artinya angin, napas, tenaga atau kekuatan yang tidak kelihatan. Karena itu, roh Allah dalam perjanjian lama bukan digambarkan sebagai pribadi lain, melainkan kekuatan, kehidupan, dan kehadiran Allah yang mengalir dari Allah yang Esa. Perjanjian lama memakai 4 istilah yang terkait. Yang pertama roh Allah, ruach Elohim. Yang kedua roh Tuhan, ruach Yahweh. Yang ketiga napas Allah, Neshama Elohim atau ruach. Yang keempat rohku, ruach. Yang pertama kita akan bahas roh Allah, ruach Elohim. Maknanya roh Allah adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam penciptaan, pemeliharaan alam, dan pemberian hidup. Yang kedua, karakteristik roh Allah dalam perjanjian lama bekerja dalam penciptaan, memberi kehidupan, menopang keberadaan manusia, menyatakan kuasa Allah secara langsung. Yang berikut ayat-ayat pendukungnya. Kejadian 1, ayat pendukungnya terlibat dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas air. Ayat 26 ayat 13, oleh rohnya langit menjadi cerah. Mazmur 104 ayat 30, jika engkau mengirimkan rohmu mereka tercipta kembali. Yang kedua, memberi dan menopang kehidupan dalam ayat 33 ayat 4, roh Allah yang membuat aku. Mazmur 104 ayat 29 sampai 30, jika Allah mengambil rohnya maka makhluk mati. Yesaya 42 ayat 5, Allah memberi napas kepada umat manusia dan roh kepada hidup di bumi. Yang ketiga, memberi hikmat. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan membawa hikmat, pengertian, nasihat, dan kekuatan. Keluaran 31 ayat 3, Bezalel dipenuhi roh Allah untuk kemampuan seni dan hikmat. Yang kedua, roh Tuhan, ruach atau ruach Yahweh. Maknanya roh Tuhan adalah kuasa Allah yang memberi kemampuan khusus kepada para pemimpin, hakim, nabi, dan raja. Fungsi utama roh Tuhan memberikan keberanian ilahi, memberikan kepandaian pemimpin, memberikan hikmat kenabian, memampukan orang melakukan tugas Allah. Yang berikut ayat-ayat pendukung lebih banyak. 1. Memberi kekuatan kepada para hakim dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10, roh Tuhan turun atas Otniel. Hakim-Hakim 6 ayat 34, roh Tuhan menguasai Gideon. Hakim-Hakim 11 ayat 29, roh Tuhan atas Yefta. Hakim-Hakim 14 ayat 6 19, roh Tuhan memberi kekuatan luar biasa kepada Simpson. Yang kedua, memberi kemampuan kepada raja. 1 Samuel 16 ayat 13, roh Tuhan turun atas Raja Daud sejak saat pengurapannya. 1 Samuel 10 ayat 6, Saul diberi roh Tuhan dan berubah menjadi manusia lain. Yang ketiga, memberi kemampuan kepada nabi. Mika 3 ayat 8, Nabi Mika dipenuhi roh Tuhan untuk menyatakan keadilan. 2 Samuel 23 ayat 2, roh Tuhan berbicara melalui aku. Napas Allah, Nesama atau ruach Elohim. Maka napas Allah adalah hembusan hidup yang membuat manusia dan makhluk hidup memiliki kehidupan. Fungsi utama napas Allah menghidupkan manusia, menghidupkan makhluk hidup, menopang kehidupan, menjadi simbol bahwa hidup berasal dari Allah. Yang berikut ayat-ayat pendukungnya. Allah memberi napas hidup dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah mengembuskan napas hidup ke dalam manusia. Ayat 27 ayat 3, selama napas Allah masih ada dalam diriku. Yang kedua, menopang kehidupan segala makhluk. Mazmur 33 ayat 6, segala kuasa langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Mazmur 104 ayat 29, jika Allah mengambil nafasnya maka makhluk mati. Yesaya 42 ayat 5, Allah memberi nafas kepada manusia. Yang berikut, rohku atau ruach. Makna rohku menegaskan bahwa roh itu milik Allah sendiri, bukan pribadi lain atau makhluk lain. Ini menunjukkan hubungan Allah dengan manusia melalui rohnya. Yang pertama, fungsi menunjukkan kasih karunia dan kesabaran Allah, menjadi kekuatan Allah yang bekerja dalam manusia, menjadi sarana Allah menegur, mengingatkan, dan membimbing. Ayat pendukung, roh Allah memelihara kehidupan manusia dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, menunjukkan ketergantungan manusia pada roh Allah. Yang berikut, roh Allah dicurahkan. Yesaya 44 ayat 3, aku mencurahkan rohku atas keturunanmu. Yoel 2 ayat 28 sampai 29, Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Yang berikut, roh kudus dalam perjanjian baru. Roh kudus dalam perjanjian baru menampilkan roh kudus sebagai kehidupan Allah yang bekerja di tengah umat yang berasal dari Allah dan diutus oleh Yesus untuk menolong, memimpin, mengajar, serta memperbarui manusia. Roh kudus bukanlah Allah yang lain, melainkan roh Allah itu sendiri yang dinyatakan kepada manusia. Roh kudus adalah roh Allah sendiri. Dalam perjanjian baru sering menyebut roh kudus sebagai roh Allah. Roh Allah turun ke atasnya dalam Matius 3 ayat 16. Jika Allah di dalam kamu, roh diam dalam kamu, dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi Allah lah yang menyatakan semuanya itu kepada kita oleh roh dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11.
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Roh Kudus berasal dari Allah dan adalah ekspresi kehadirannya. Roh Kudus sebagai Roh Yesus atau Roh Kristus. Perjanjian Baru juga menyebut Roh Kudus sebagai Roh Yesus karena Yesus menerima Roh Allah sepenuhnya dan mengutusnya kepada murid-murid. Contoh, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka dalam Kisah Rasul 16 ayat 7. Roh Kristus yang ada dalam mereka 1 Petrus 1 ayat 11. Roh anaknya dalam Galatia 4 ayat 6. Ini bermakna roh yang bekerja melalui Yesus adalah roh yang sama bekerja dalam gereja. Yesus sebagai Mesias adalah pemegang otoritas untuk mengutus roh itu. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penghibur, penolong atau parakletos. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur, parakletos dalam Yohanes 11 ayat 16-17. Roh kebenaran yang tinggal dalam murid-murid Yohanes 11 ayat 26. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan ajaran Yesus Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran berasal dari Bapa. Yohanes 16 ayat 7-13. Roh menyimpulkan dunia dan penghibur kebenaran. Poinnya, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Roh Kudus diutus melalui otoritas Yesus. Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus, bukan ajaran lain. Yang berikut, gereja yang kudus dan am dalam terang sejarah dan penciptaan dan perpecahan gereja. Pengakuan iman Kristen menyatakan keyakinan akan gereja yang kudus dan am. Sebagaimana terdapat dalam pengakuan iman Rasuli ditegaskan kembali dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan gereja sebagai organisasi atau bangunan fisik, melainkan sebagai persekutuan umat Allah yang memiliki hakikat teologis dan sejarah yang mendalam. Dalam tradisi gereja, sifat kudus dan am merupakan dua dari 4 tanda hakiki gereja Nota Ecclesiae, yakni satu kudus, katolik, am, dan apostolik. Gereja disebut gereja disebut kudus bukan karena kemampuan moral dan para anggotanya, melainkan karena gereja berasal dari Allah dan diciptakan oleh karya Roh Kudus. Kekudusan gereja bersumber dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan kata lain, kekudusan gereja bersifat derivatif, yaitu diterima sebagai anugerah bukan hasil usaha manusia semata. Oleh karena itu, pengakuan akan gereja yang kudus tidak berarti menutup mata terhadap dosa, kelemahan dan kegagalan yang nyata dalam sejarah gereja. Disinilah muncul ketegangan antara gereja ideal dan gereja nyata. Secara iman, gereja adalah kudus, namun secara historis dan empiris, gereja tetap berdiri dari manusia berdosa. Ketegangan ini justru menjadi panggilan moral bagi setiap orang percaya untuk terus mengejar hidup yang kudus, bukan dengan kesombongan rohani, melainkan dengan kerendahan hati dan pertobatan yang terus-menerus. Kekudusan gereja harus terlihat dalam kesaksian hidup umatnya di tengah dunia. Yang berikut, gereja yang am dalam Katolik atau universal. Istilah am berasal dari kata Katolikos yang berarti menyeluruh atau universal. Gereja yang am berarti gereja yang terbuka dan hadir bagi semua orang, melampaui batas suku, bangsa, budaya, bahasa, dan zaman. Keaman gereja berakar pada keselamatan Kristus yang ditujukan bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Sifat am ini tidak hanya bersifat pengakuan iman, tetapi juga membawa konsekuensi praktis. Gereja dipanggil untuk bersikap inklusif, misioner, dan melayani, bukan eksklusif atau menutupi diri. Gereja yang am adalah gereja yang diutus ke dunia untuk memberitakan Injil, menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah bagi manusia. Tentang sejarah dan perpecahan gereja. Dalam perjalanan sejarah, kesatuan gereja yang kelihatan mengalami berbagai pemecahan besar. Skisma Kalsedon pada abad ke-5 terjadi karena perbedaan di pemahaman kronologis tentang kodrat Yesus Kristus. Skisma Timur Barat pada tahun 1054 dipicu oleh konflik otoritas gerejawi, perbedaan budaya, serta persoalan teologis seperti Filokue. Sementara itu, reformasi Protestan pada abad ke-16 lahir sebagai kritik terhadap praktik dan ajaran gereja barat, khususnya terkait keselamatan dan otoritas. Perpecahan ini menunjukkan bahwa realitas manusia, politik, dan kekuasaan seringkali berkelindan dengan perbedaan teologis. Akibatnya, kesatuan struktural gereja terpecah, meskipun iman kepada Yesus tetap menjadi pusat bagi semua tradisi Kristen. Yang berikut makna bagi gereja masa kini. Meskipun sejarah gereja diwarnai perpecahan, pengakuan iman akan gereja yang kudus dan am tetap relevan dalam bermakna. Kekudusan gereja masa kini diwujudkan melalui kehidupan umat yang setia, rendah hati, dan bersedia diperbarui oleh Roh Kudus.
Sementara itu, keamanan gereja semakin ditekankan melalui dialog oikumenis, kerjasama antara denominasi, dan komitmen bersama dalam misi Allah bagi dunia. Dengan demikian, pengakuan akan gereja yang kudus dan am bukan sekedar pernyataan doktrinal, melainkan panggilan hidup. Gereja dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kekudusan dan memperluas kasih Kristus secara universal, sehingga kehadiran sungguh menjadi tanda kerajaan Allah di tengah dunia yang terpecah. Yang berikut, kehidupan. Yang berikut, persekutuan orang kudus. Pengertian persekutuan orang kudus. Pengakuan aku percaya akan persekutuan Roh Kudus menyatakan bahwa semua orang percaya kepada Yesus Kristus dipersekutukan oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Persekutuan ini bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Allah sendiri. Istilah orang kudus tidak menunjuk pada orang-orang sudah sempurna atau tanpa dosa, melainkan mereka yang telah dikuduskan oleh Allah melalui iman kepada Kristus. Kekudusan bukan terutama soal moralitas manusia, tetapi status baru yang dianugerahkan oleh Allah. Yang kedua, dasar Alkitab, persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus berakar kuat dan dalam kesaksian Alkitab. Gereja mula-mula digambarkan sebagai komunitas yang tekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, pemecahan roti, dan doa. Mereka hidup saling berbagi, saling memperhatikan, dan saling membangun iman. Rasul Paulus menegaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan setiap orang percaya adalah anggota yang saling membutuhkan. Tidak ada anggota yang lebih penting dari yang lain karena semuanya hidup oleh karena kasih karunia yang sama. Yang ketiga, dimensi persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Tanpa hubungan yang hidup dengan Kristus, persekutuan hanya menjadi kegiatan sosial. Yang kedua, persekutuan antara sesama orang percaya. Orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi, mengampuni, menasihati, dan melayani. Yang ketiga, persekutuan lintas waktu. Persekutuan orang kudus mencakup mereka yang masih hidup dan mereka yang telah meninggal dalam iman. Semuanya satu di dalam Kristus. Yang keempat, makna praktis persekutuan orang kudus. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang inklusif, bukan eksklusif. Persekutuan menjadi ruang pemulihan bagi mereka yang lemah dan terluka. Dalam persekutuan, iman dipelihara, diuji, dan dikuatkan. Persekutuan orang kudus mengingatkan bahwa iman Kristen tidak bisa dijalani secara individualistis, melainkan dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, pengampunan dosa. Hakikat dosa menurut iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa dosa bukan sekedar kesalahan etis atau pelanggaran sosial, tapi pemberontakan manusia terhadap Allah. Dosa membuat manusia meleset dari tujuan penciptaannya, yaitu hidup memuliakan Allah. Dosa merusak relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Akibat dosa adalah maut, yaitu keterpisahan dari Allah sebagai sumber kehidupan. Yang berikut, ketidakmampuan manusia menghapus dosanya. Manusia tidak sanggup membebaskan dirinya dari dosa melalui perbuatan baik, hukum, atau ritual keagamaan. Dalam perjanjian lama, korban persembahan hanya bersifat sementara dan menjadi bayangan akan keselamatan yang sejati. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan anugerah Allah. Yang ketiga, Kristus sebagai dasar pengampunan dosa. Pengakuan aku percaya akan pengampunan dosa berpusat pada karya Yesus Kristus. Yesus hidup tanpa dosa tak sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan dengan sukarela mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, keadilan Allah ditegakkan, kasih Allah dinyatakan, dosa dihapuskan bukan sekedar ditutupi, dan pengampunan dosa diberikan oleh anugerah dan diterima melalui iman bukan melalui usaha manusia. Dampak pengampunan dosa bagi orang percaya. Orang percaya dibebaskan dari rasa bersalah dan ketakutan. Hidup diarahkan kepada pertobatan dan pembaruan. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan mengampuni sesama. Pengampunan dosa bukan izin untuk hidup dalam dosa, melainkan kekuatan untuk hidup benar. Yang ketiga, hidup yang kekal. Makna hidup yang kekal bukan hanya hidup tanpa akhir, tetapi hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Hidup kekal adalah kualitas hidup ilahi yang dianugerahkan kepada orang percaya. Yesus menyatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Dengan demikian, hidup kekal dimulai sejak sekarang dan digenapi pada masa depan. Yang kedua, kebangkitan tubuh sebagai inti penghargaan Kristen. Iman Kristen menegaskan kebangkitan tubuh bukan hanya keabadian jiwa. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang nyata dan dimuliakan, bebas dari dosa, penderitaan, dan maut, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup kekal dalam langit baru dan bumi baru.
Hidup kekal akan digenapi dalam penciptaan baru di mana Allah berdiam bersama umatnya. Tidak ada lagi air mata, sakit, penyakit, atau kematian. Manusia hidup dalam keharmonisan sempurna dengan Allah sesama dan seluruh ciptaan. Yang terakhir, implikasi hidup kekal bagi kehidupan sekarang. Orang percaya hidup dengan pengharapan teguh, nilai hidup tidak diukur dari dunia ini saja. Hidup diarahkan kepada ketaatan dan kesetiaan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.